Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Anissa Fitria dengan NIM 2313352. Nah, pada video kali ini aku akan ngasih tahu kalian bagaimana sih cara menulis berita dan artikel yang baik dan benar. Nah, jadi yang paling utama untuk menulis berita itu adalah menentukan judul. Kita sebagai jurnalis atau sebagai penulis berita harus membuat judul yang semenarik mungkin agar si pembaca tertarik membaca berita kita. Karena judul sangat menarik perhatian. Karena judul yang paling pertama dibaca oleh masyarakat. Kalau judulnya aja nggak menarik, maka si pembaca tidak akan berminat untuk membaca berita kita. Jadi, menentukan judul atau menulis suatu judul itu adalah yang paling penting dalam berita. Karena kalau judulnya aja nggak menarik, gimana isinya gitu. Lalu yang kedua ada teras berita. Teras berita menjadi hal paling penting kedua dalam penulisan berita karena teras berita tidak kalah penting dengan judul. Teras berita juga harus dibuat semenarik mungkin agar pembaca berminat scroll ke bawah untuk masuk ke berita yang kita tulis. Jadi, kalau terasnya juga tidak menarik, misal judul udah menarik, tapi di dalam terasnya flat cuma gitu-gitu aja, maka pembaca udah bacanya sampai di terasnya aja, nggak mau lanjut ke beritanya. Karena teras berita itu berisi inti dari beritanya. Maka dari itu, kita sebagai penulis atau sebagai jurnalis harus membuat teras berita semenarik mungkin agar si pembaca mau lanjut baca sampai beritanya habis gitu, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga ada isi berita. Isi berita harus dibuat sekreatif mungkin, semenarik mungkin agar pembaca tidak bosan ketika membaca berita yang kita tulis. Nah, dalam isi berita ini, kita perlu memasukkan secara detail 5W1H. Karena kalau nggak ada 5W1H, maka itu tidak bisa dibilang sebagai sebuah berita, melainkan sebuah informasi biasa, teman-teman. Jadi, kalau mau menulis berita harus ada unsur 5W1H. Nah, tadi kan kita udah bahas cara penulisan berita. Nah, untuk mendapatkan suatu berita, kita harus melalui 3 teknik. Yang pertama ada observasi. Apa sih observasi itu? Jadi, kita sebagai jurnalis atau yang penulis naskah berita, kita harus mengobservasi. Nah, observasi itu kita menganalisis suatu di tempat kejadian atau peristiwa yang akan kita tulis nih. Kita observasi, kita analisis, kita perhatiin ini tuh penyebabnya apa, terus ini tuh terjadi karena apa, kita tulis, teman-teman. Karena untuk menulis berita kita tidak bisa melalui orang lain. Lalu yang kedua ada wawancara. Jadi wawancara itu apa sih? Nah, jadi wawancara ini dilakukan untuk memvalidasi kebenaran dari berita tersebut dan menambahkan sudut pandang lain dari seorang saksi yang menyaksikan kejadian atau peristiwa tersebut. Terus, biasanya wawancara ini dilakukan menggunakan unsur 5W1H, menggunakan what atau kenapa peristiwa ini bisa terjadi, where, di mana peristiwa ini terjadi, when, kapan peristiwa ini terjadi, who, siapa yang menjadi korban atau siapa yang terlibat, terus why, kenapa peristiwa ini bisa terjadi, dan how, bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Nah, terus teknik yang terakhir ada riset. Riset itu bisa dilakukan lewat internet atau mencari sebuah fakta dan data yang dapat dikembangkan di berita yang akan kita tulis nantinya. Jadi kita juga perlu riset, teman-teman, untuk memvalidasi lebih detail lagi tentang berita yang akan kita tulis nantinya gitu, teman-teman. Nah, dari tadi kan udah ngomongin cara penulisan berita. Lalu selanjutnya kita akan ngomongin cara penulisan artikel yang baik dan benar. Gimana sih? Nah, seperti yang udah aku jelasin di video yang lalu, artikel itu adalah tulisan yang berisi fakta dilengkapi dengan data.
Untuk menulis artikel, yang pertama harus menentukan topik. Kita mau bahas apa, judul apa, kita ingin menulis opini tentang apa, pendapat tentang apa, gagasan tentang apa, itu harus ditentukan. Atau kita menulis yang sedang ngetren gitu. Nah, setelah kita dapat nih, kita mau nulis apa, lalu yang kedua kita harus menganalisis atau mencari data atau riset mengenai judul yang akan kita tulis ini. Misal, aku mau nulis tentang AI. Nah, aku juga perlu riset nih tentang AI. Aku mau nulisnya gimana sih? Aku mau nulisnya lebih ke arah mana gitu. Apakah pengaruh baik atau pengaruh buruknya dari AI tersebut. Aku juga perlu riset untuk menulis itu, teman-teman. Jadi, dalam menulis artikel kita nggak bisa ngasal, kita juga perlu data yang kuat dan akurat. Nah, terus kita juga harus menentukan tujuan penulisan. Karena dalam artikel ini tujuan penulisan itu sangat penting, teman-teman, sangat dibutuhkan. Tujuan penulisan ini tuh untuk apa sih sebenarnya gitu. Jadi kita juga harus menentukan tujuan penulisan dari artikel yang akan kita tulis nantinya. Lalu mencari referensi atau sumber. Jadi kayak tadi yang kedua aku bilang, kita perlu banyak-banyak referensi dan sumber agar artikel yang kita tulis nggak cuma tertulis secara acak, tapi kita juga punya data yang dapat memvalidasi artikel yang kita tulis nantinya. Nah, terus tujuan penulisan berita itu nggak cuma mengedukasi loh, teman-teman. Penulisan berita itu bisa untuk menginformasi, terus mengajak pembaca, mempengaruhi pembaca, menghibur bahkan. Jadi banyak banget kegunaan artikel ini. Kita sebagai mahasiswa harus memiliki ide kreatif atau memiliki pemikiran yang realistis untuk menulis artikel yang bermanfaat dan dapat memikat pembaca gitu, teman-teman. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Bila ada salah, mohon dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.